nama saya Anisha Sedrianka, NIM 19042105. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok kepentingan, yaitu materi dari sistem politik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan itu adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan, atau tujuan yang sepakat untuk mengorganisasikan diri dalam mencapai dan melindungi sebuah tujuan. Di sini terdapat dasar-dasar klasifikasi kepentingan umum. Yang pertama itu jenis kepentingan. Yang pertama itu seperti profesi, keagamaan, kegemaran, kewanitaan, kepemudaan, dan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu lingkungan kepentingan, terbagi atas kepentingan yang terbatas, contohnya seperti guru, dan kepentingan yang berlingkup luas, contohnya seperti LBH. Dan yang ketiga yaitu gaya dan metode dalam mengajukan kepentingan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kelompok kepentingan. Yang pertama itu adalah kepentingan yang sama yang membuat mereka harus menyatu dan bergabung untuk membentuk sebuah lembaga agar mencapai sebuah nama tertentu. Nah, yang kedua yaitu himpunan-himpunan orang yang tersistematis dalam suatu lembaga yang memiliki kepentingan dan sangat diperjuangkan untuk mencapai kepentingan tersebut. Yang ketiga yaitu setiap kegiatan yang mengatasnamakan masyarakat, di mana fungsinya itu untuk menjalankan kepentingan dalam sebuah masyarakat. Keempat, kegiatan golongan kepentingan di sini itu tidak memperoleh atau mencari sebuah jabatan publik, tetapi mereka bergabung untuk berpartisipasi dalam politik. Yang kelima, terdapat bermacam-macam golongan kepentingan yang bergantung pada karakteristik lembaga dari golongan kepentingan tersebut. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan kelompok kepentingan yang berkembang di Indonesia atau perkembangan kelompok kepentingan di Indonesia sendiri. Kelompok kepentingan ini sama dengan partai-partai politik pada biasanya, tetapi partai-partai politik tersebut lebih diorientasikan pada pemilihan suara atau memenangkan suara pemilih untuk mendapatkan sebuah jabatan dan menduduki sebuah jabatan tersebut. Kelompok kepentingan yang berada di Indonesia itu bergerak pada bidang kemasyarakatan, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi legislatif dalam sistem politik. Fungsi legislatif ini yaitu kekuasaan dalam suatu negara untuk membentuk suatu undang-undang. Setelah reformasi tahun 1998, gelombang angka kelahiran kelompok kepentingan di Indonesia merebak secara nasional karena ditandai dengan suasana politik yang demokrasi, karena banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam partai politik sehingga mempengaruhi keputusan pemerintah dan menghasilkan kebijakan-kebijakan publik hingga saat ini. Fungsi legislatif ini yang pertama yaitu pembuatan undang-undang, yang kedua yaitu pembahasan rancangan undang-undang, yang ketiga adalah pengesahan dan persetujuan rancangan undang-undang, dan yang terakhir adalah persetujuan dan pengesahan dokumen hukum yang mengikat. Kemudian, fungsi legislatif ini didominasi oleh DPR dan Presiden. Sekian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.